Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trenur Aini, kelas manajemen 22A, NPM 22411037. Di sini saya akan menjelaskan tentang penganggaran modal. Langsung saja kita membahas tentang pengertian dari penganggaran modal. Penganggaran modal adalah proses perencanaan pengeluaran modal untuk memperoleh aset yang aliran kasnya diperkirakan di atas 1 tahun. Penganggaran modal mencakup keseluruhan proses penganalisisan proyek-proyek dan penetapan proyek yang akan dimasukkan ke dalam penganggaran modal. Jadi, penganggaran modal itu adalah proses yang digunakan bisnis untuk mengevaluasi potensi proyek atau investasi besar, membangun pabrik baru, atau mengambil saham besar di usaha luar. Itu adalah contoh inisiatif yang biasanya memerlukan penganggaran modal sebelum disetujui atau ditolak oleh pihak manajemen. Sebagai bagian dari penganggaran modal, perusahaan mungkin menilai arus kas masuk dan arus kas keluar proyek prospektif seumur hidup untuk menentukan apakah potensi keuntungan yang akan dihasilkan memenuhi tolak ukur target yang memadai. Proses penganggaran modal juga dikenal sebagai penilaian investasi. Lalu proyek dalam penganggaran modal. Proyek dalam penganggaran modal itu ada dua. Yang pertama yaitu proyek independen. Proyek independen adalah proyek yang jika diterima atau ditolak tidak akan mempengaruhi arus kas proyek lainnya. Sementara yang kedua itu ada proyek saling eksklusif. Itu adalah proyek-proyek yang apabila diterima akan menghalangi penerimaan proyek lainnya. Misalkan keputusan untuk mengotomatisasi proses produksi menggantikan sistem manual yang selama ini dipakai oleh perusahaan penganggaran modal tersebut. Lalu kita memasuki tentang metode tersedia untuk penganggaran modal. Yang pertama ada net present value. Jadi, net present value metode dalam keputusan penggantian aktiva tetap yang didasarkan pada pertimbangan penghematan biaya. Informasi akuntansi manajemen yang dipertimbangkan adalah biaya diferensial tunai, yang merupakan penghematan biaya operasi tunai di masa yang akan datang sebagai akibat dari penggantian aktiva tetap tersebut. Penghematan biaya tunai yang diperoleh dengan adanya penggantian aktiva tetap tersebut dikurangi atau ditambahi dengan dampak pajak penghasilan akibat biaya diferensial selama umur ekonomis aktiva tetap, kemudian dinilai tunaikan dengan tarif kembalian tertentu. Kriteria penilaiannya dari metode ini, apabila jumlah nilai tunai tersebut lebih dari aktiva diferensial, maka usulan investasi tersebut dianggap menguntungkan dan sebaliknya. Nah, net present value ini dianggap metode yang paling penting karena banyak diaplikasikan. Itu membandingkan berapa uang yang dibelanjakan dan dihasilkan dari sebuah proyek setelah disesuaikan dengan nilai waktu. Dengan kata lain, kita menghitungnya dengan membandingkan arus keluar untuk investasi awal dengan arus kas masuk untuk masa depan setelah pajak didiskontokan untuk mendapatkan nilai sekarang, yaitu atau present value.
Lalu yang kedua ada yang namanya internal rate of return. Nah, internal rate of return atau IRR mewakili tingkat diskonto di mana NPV atau net present value-nya sama dengan 0. Dengan kata lain, itu untuk menyamakan investasi awal dengan total nilai sekarang dari arus kas yang masuk. Lalu yang terakhir dari metode penganggaran modal yaitu payback period. Payback period yaitu metode ini sering disebut dengan istilah seperti payoff metode atau payout metode. Faktor yang menentukan penerimaan atau penolakan suatu usulan investasi adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menutup kembali investasi. Perhitungan payback belum memperhitungkan unsur pajak penghasilan. Payback period juga menunjukkan ke kita berapa lama investasi proyek bisa memulihkan investasi awal. Tentunya, manajemen menginginkan proyek segera memulihkan investasi awal dan menghasilkan arus kas yang positif. Karena alasan ini, payback period yang lebih pendek adalah lebih disukai karena proyek bisa menutupi investasi awal dengan lebih baik atau dengan lebih cepat. Lalu kita akan membahas tentang tahap penganggaran modal yang harus dilalui. Yang pertama, menentukan biaya proyek. Yang kedua, yaitu perkiraan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aset. Jadi ketika melakukan proyek, penganggaran modal harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir asetnya. Jadi diharapkan kas tersebut bisa membuat keuntungan yang besar bagi proyek. Yang ketiga yaitu penilaian resiko dari aliran kas proyek. Yang keempat yaitu penentuan biaya modal atau cost of capital yang tepat. Yang kelima, ada perkiraan nilai aset dengan nilai waktu. Dan yang terakhir ada perbandingan present value dari aliran kas yang diharapkan dengan besaran biayanya. Nah, proses penganggaran modal juga ini kita juga bisa dapat harus mengidentifikasi dan menghasilkan proyek ya. Jadi proposal investasi itu adalah langkah pertama dalam penganggaran modal, yaitu mengambil investasi dalam bisnis dapat dimotivasi oleh sejumlah alasan. Mungkin ada penambahan atau perluasan lini produk, peningkatan produksi, atau penurunan biaya produksi juga bisa disarankan. Lalu ada evaluasi proyek juga nih. Hal ini terutama terdiri dari pemilihan semua kriteria yang diperlukan untuk menilai kebutuhan suatu proposal untuk memaksimalkan nilai pasar. Lalu yaitu ada memilih proyek karena tidak ada faktor satu ukuran untuk semua, tidak ada teknik pasti dalam memilih suatu proyek. Setiap bisnis memiliki persyaratan yang beragam dan oleh karena itu persetujuan atas suatu proyek didasarkan pada tujuan organisasi. Lalu ada yang namanya penerapan dalam penganggaran modal ya. Setelah proyek dilaksanakan, kini muncul elemen penting lainnya seperti menyelesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau pengurangan biaya. Selanjutnya, manajemen bertugas memantau dampak pelaksanaan proyek.
Dan yang terakhir ada tinjau kinerja. Hal ini melibatkan proses menganalisis dan menilai hasil aktual dibanding hasil yang diperkirakan. Langkah ini membantu manajemen mengidentifikasi kekurangan dan menghilangkan untuk proposal di masa depan. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan terkait dengan penganggaran modal. Saya akhiri, apabila ada kata yang salah saya mohon maaf, dan bisa diperbaiki jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.